Alhamdulillah kembali di Kalam Hati. Insya Allah sampai hati. Kita masih berada di Masjid Jami Al-Muhajirin Larangan Indah Tangerang. Dan tema kita hari ini adalah jangan salah memilih jalan hidup. Segmen awal tadi Abi sudah menjelaskan banyak hal tentang bagaimana pentingnya kita memilih teman dan sebagainya. Dan sekarang kita langsung mendengarkan tausiah dari Ustazah Inaroh tentang jangan salah memilih pasangan hidup. Silakan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min 'alaq. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalq. Amma ba'd. Bu. Bu. Ibu manusia apa malaikat? Manusia itu diciptakan berpasang-pasangan. Maka insya Allah semua yang ada di sini sudah berpasangan atau belum? Dengan siapa? Dengan sesama manusia. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di dalam surat Ar-Rum ayat 21. Jadi kita semua memiliki pasangan sudah yang ada di sini. Pasangannya kira-kira puas atau enggak puas? Salah atau benar? Kurang atau lebih? Atau yang sedang-sedang saja? Yang sedang-sedang. Ada yang ngerasa kurang duit mungkin? Betul. Ada yang ngerasa kurang tampan mungkin? Ada yang ngerasa kelebihan berat badan mungkin? Jadi alhamdulillah yang ada di sini sudah punya pasangan. Pasangannya ikut datang enggak, Bu? Aman ya berarti. Bolehlah cari pasangan lagi, Bu. Astagfirullahaladzim. Maka tema kita saat ini adalah jangan salah memilih pasangan hidup. Kalau yang sudah terlanjur salah gimana? Perbaiki, syukuri, nikmati, tukar tambah. Maksudnya ditukar kepada Allah dengan doa biar ditambah kebaikannya. Amin. Allahumma amin ya Rabbal alamin. Maka kita sebagai hambanya Allah harus mengikuti apa yang menjadi petunjuk daripada baginda Rasulullah dalam memilih pasangan hidup. Bagi yang sudah terlanjur, jangan putus asa. Wala tai'asu. Bukan tai kucing. Karena kalau sudah terlanjur cinta, maka tai kucing rasa coklat. Jangan berputus asa dari rahmat Allah bahwa apa yang sudah menjadi jodohku inilah yang terbaik dari Tuhanku. Tetapi bagi yang belum, silahkan kita ikuti jalur hadis Rasulullah dari Imam Al-Bukhari dan Muslim. Bahwa kita harus memilih pasangan hidup kita yang sehat. Apa itu sehat? Yang pertama soleh. Yang kedua embrio atau keturunannya. Yang ketiga hartanya. Kemudian agama atau akhlaknya. Kemudian tampan atau tampilan. Di dalam hadis Rasulullah mengatakan tungkahul mar'ah li arba'in. Pertama limaliha, wali hasabiha, wa jamaliha, wali diniha, fadfarad bidatid-din taribat yadak. Ini artinya adalah bukan kemudian memilih hartanya yang pertama,
Tetapi kebiasaan manusia memilih pasangan dari hartanya, betul apa enggak? Yang sugih, tahu sugih Bu? Kaya, semoga kaya hatinya. Alhamdulillah. Makanya yang pertama tadi sehat itu soleh. Kemudian keturunannya, embrionya. Biar nanti anak turun kita juga memiliki keturunan yang jelas asal usulnya. Kan banyak sekarang anak-anak yang tidak jelas asal usulnya. Entah itu lahir dari mana atau mungkin keluar dari batu. Na'udzubillahi min. Dari hartanya, menurut Imam An-Nawawi dalam kitab Fathul Bari, bukan berarti yang kaya, tapi yang sekufu. Yang kemudian bisa mencukupi, bertanggung jawab. Alhamdulillah. Dan yang paling beruntung adalah orang-orang yang memilih pasangan hidupnya dari agamanya. Fadfarot bidatitin taribat yadak. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Masya Allah, baik, terima kasih Ustazah. Jadi kalau sudah terlanjur ada pasangannya, ya disyukuri, diperbaiki begitu ya. Yang belum, nah ini yang belum punya pasangan, tadi sudah ada arahannya, agamanya yang paling penting. Karena kalau agamanya baik, semuanya baik Ustazah ya, insya Allah ya. Bertanggung jawab, sayang sama keluarga dan lain sebagainya, Masya Allah. Semoga yang belum menikah Allah berikan jodoh yang terbaik, soleh dan soleha. Yang sudah menikah sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin, Masya Allah. Langsung kita lanjut ke tausiah berikutnya dari guru kita Ustadz Syahdan dengan temanya adalah jangan salah belajar agama. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Para pemirsa Kalam Hati Kompas TV di mana saja berada, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Muhajirin Larangan yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru kita yang mulia Abi Pantun dan Ustazah serta kembaran saya Mas Dude. Dulu ada satu masa dalam dakwah Rasulullah, suasana di mana membuat para sahabat semua saling pandang. Saling pandang bukan karena kuotanya habis, bukan. Bukan saling pandang karena sinyal internetnya hilang, bukan. Tapi para sahabat saling pandang karena saking herannya dengan berita yang disampaikan oleh Rasulullah. Apa berita yang disampaikan oleh Rasulullah? Kaifa bikum idza lam ta'muruna bil ma'ruf wa lam tanhau 'anil munkar. Bagaimana kondisi kalian ketika kalian sudah tidak lagi menyeru kepada yang ma'ruf dan tidak lagi mencegah pada yang mungkar? Sahabat kemudian kaget laksana disambar petir. Wa inna dzalika lakain ya Rasul. Apakah ini terjadi ya Rasul? Apa iya bisa seperti itu ya Rasul? Sahabat kaget luar biasa karena kondisi ketika itu dakwah Rasulullah hampir sempurna. Iman sahabat sangat kokoh. Bahkan suasana Madinah ketika itu adem ayem. Tapi kata Rasul, suatu saat kalian tidak lagi menyeru kepada yang baik dan tidak lagi mencegah pada yang mungkar. Apa jawab Rasul? Naam wa syarrun minhu. Ya, itu pasti terjadi. Bahkan lebih buruk lagi bisa terjadi. Kaifa bikum? Kata Rasul melanjutkan. Iza amartum bil munkar wa nahaitum anil ma'ruf. Bagaimana kondisi kalian kalau ketika itu kalian justru malah memerintahkan kemungkaran dan mencegah pada yang ma'ruf? Makin kaget sahabat, Bu. Wa inna dzalika lakain ya Rasulullah.
Apa itu bisa terjadi ya Rasul pada kami? Kata Rasul, na'am. Wa syarrun minhu. Pasti terjadi, bahkan bisa lebih buruk lagi. Wa kaifa bikum, kata Rasulullah melanjutkan, idza ra'aitumul ma'rufa munkaron wal munkaru ma'rufan. Kalian akan pada satu masa di mana akan melihat yang ma'ruf menjadi mungkar, yang mungkar menjadi ma'ruf. Na'udzu. Assalamualaikum. Kira-kira zaman itu udah mulai kerasa enggak, Bu? Masya Allah. Banyak orang yang baru belajar dari kajian online udah merasa mufti besar. Ulama disalahin, guru direndahkan. Belajar tafsir dari terjemahan, tapi semua orang dibid'ahkan. Ada yang begitu, Bu? Iya. Gurunya cuma Google, sanadnya scroll, tapi banyak orang dikafirkan. Belajar fikih baru sampai bab toharoh, tapi amal orang semuanya diharamkan. Yang tahlilan haram, sholawat bareng haram, acara RT haram, kopi pelakor, dompet suami, kagak itu mah. Karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, belajar agama harus dengan guru yang benar dan sanad yang jelas. Jangan asal ngambil guru. Jangan aja asal ngambil panutan. Ini enggak. Ngambil di akun yang followernya banyak padahal sanadnya enggak jelas. Oh ini akunnya banyak nih, followernya banyak nih. Oh di sini aja nih. Padahal ilmunya tipis, sanadnya enggak jelas. Jangan mencari guru yang mencari viral, Bu. Tapi cari guru yang mengajarkan adab dan akhlak yang tinggi. Insya Allah. Kenapa? Karena ilmu yang benar itu pasti menjadikan hati menjadi lembut. Bukan malah menjadi gabut. Betul. Dia ilmu yang benar itu justru akan menjadikan kita semakin taat, bukan malah semakin doyan menghujat. Betul. Maka carilah guru yang benar. Bagaimana caranya? Tabayun, cek and recheck, lihat akhlaknya, lihat ibadahnya. Kalau akhlaknya baik, ibadahnya oke, maka dia bisa menjadi panutan dan menjadi guru kita. Tapi kalau jauh dari syariat, akhlaknya buruk, jangan pernah diikuti. Na'udzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Syahdan. Jadi memang memilih guru, ya itu memang mesti hati-hati ya Ustadz ya. Dan kita pastikan sanadnya memang benar. Jadi memang kita insya Allah semangat terus belajar ya Bu ya. Istiqomah dengan guru-guru yang baik insya Allah. Dan mudah-mudahan menambah keimanan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang kita masuk ke segmen tanya jawab. Siapa yang mau bertanya? Baik, yang pertama silakan Ibu langsung bertanya kepada Abi Taufikur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nurillah dari Majelis Taklim Al-Hijrah. Ingin bertanya dengan Ustadz Taufikur Rahman. Izin bertanya. Silakan Ibu. Jadi zaman sekarang ini bila kita memilih-milih teman selalu dianggap pick me, pemilih. Sedang bila kita tidak memilih teman akan berdampak dalam hidup kita. Jadi yang perlu disalahkan kitanya atau lingkungan kita yang salah Ustadz nih dalam hal ini. Baik. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya tahan dulu Ustadz. Ya. Setelah yang satu ini tetap di Kalam Hati. Insya Allah sampai.